Qadaituhu, maka aku membayar dia kepada syaribul khamri. Wada yadi biasa, wada artinya membayar dia. Membayar diat, membayar uang sebagai ganti rugi. Akhrajahu al-Bukhari. Apa ini artinya? Artinya tidak pernah aku melaksanakan hukuman had kepada seseorang yang kemudian mati. Tak pernah aku merasa susah. Tak pernah aku merasa susah, atau tidaklah aku susah ya. Bila mana aku menegakkan hukuman had kepada seseorang yang kemudian orang itu mati, aku tak merasa susah, kecuali orang yang minum khamr, yang bila mana aku menegakkan hukuman kepadanya lalu dia mati, pastilah aku susah dan aku harus membayar diat kepadanya. Apa ini artinya? Hadis ini mengandung arti bahwa minum-minuman keras atau khamr itu tidak ada hadnya, tidak ada hukuman pasti yang datang dari Rasulullah. Harus berat, harus berapa kali deras, harus berapa kali kambing. Hadis ini menunjukkan demikian, bahwa tidak ada batasan hukuman yang harus dilaksanakan kepada orang yang minum khamr. Karena tidak ada ketentuan yang pasti, maka hukuman terhadap syaribul khamri berarti termasuk hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir sebagaimana dikemukakan di atas, bentuknya, jumlahnya diserahkan kepada ijtihad hakim. Hakim di dalam melakukan ijtihad untuk menentukan berapa hukuman terhadap orang yang minum khamr itu harus berhati-hati. Karena kalau terjadi apa-apa, misalnya sampai mati, dia harus bertanggung jawab, harus membayar diat, tapi tidak sampai pisau. Tidak sama dengan orang mencuri dipotong tangannya lalu mati. Tidak ada pertanggungjawaban kepada yang melaksanakan. Berbeda dengan orang melaksanakan hukuman zina dengan cara usah didera lalu mati, itu kan hukuman had. Wa an Abdullah bin Khabbab radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Khabbab radhiyallahu anhu, Abdullah anaknya Khabbab, Khabbab ibnul Arab, seorang sahabat populer. Qala, berkata siapa Abdullah, sami'tu abi yaqul, saya mendengar bapakku mengatakan demikian. Bapaknya Abdullah ya Khabbab ini, saya pernah mendengar ayahku mengatakan, sami'tu Rasulullah. Kata bapaknya Abdullah, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fitnah, akan terjadi apa? Fitnah. Akan terjadi fitnah malapetaka di kalangan kaum muslimin. Ada sengketa, ada disharmoni, ketidakrukunan di kalangan kaum muslimin, yang kita tidak tahu pihak mana yang benar, pihak mana yang salah, pihakmu apa pihak sana. Kalau terjadi fitnah seperti itu,
dan janganlah ada kamu al-qabilah adalah pihak yang membunuh. Kalau terjadi pertikaian seperti itu, kemungkinan akan terjadi bunuh-membunuh. Maka anjuran Nabi, kamu jangan sampai menjadi pihak yang membunuh. Daripada menjadi pihak yang membunuh, kamu lebih baik menjadi pihak yang terbunuh. Terkecuali sudah jelas kamu berada pada pihak yang benar. Kalau menjadi pihak yang membunuh dalam rangka mempertahankan kebenaran, lain soalnya, lain. Kalau tak yakin mana yang benar, mana yang salah, ya janganlah sampai kamu menjadi pihak yang membunuh. Lebih baik menjadi pihak yang terbunuh. Akhrajahu Ibnu Abi Khaisamah mengeluarkan akan hadis itu siapa Ibnu Abi Khaisamah wa Ad-Daraqutni dan Ad-Daraqutni. Wa akhraja Ahmad nahwahu dan mengeluarkan siapa Imam Ahmad akan hadis seperti itu. Substansinya seperti itu, tapi riwayatnya an Khalid bin Urqutah dari Khalid bin Urqutah, bukan dari Abdullah bin Khabbab. Ini pembicaraan tentang so'il, karena bab ini mengandung dua. Pertama persoalan takdir, yang kedua tentang sial atau so'il. Bagaimana kalau ada seseorang diserang, mau diambil hartanya, diperkosa istrinya, atau akan dibunuh dirinya, maka ia diperkenankan mempertahankan diri dengan cara yang dimulai dengan cara yang paling halus. Kalau yang halus tak bermanfaat, bisa pindah kepada yang lebih keras sampai pada tingkat pembunuhan. Wa an Sa'id bin Zaid, dan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Sa'id bin Zaid, qala Rasulullah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Man qutila barang siapa terbunuh duna malihi dalam rangka mempertahankan hartanya, bahwa maka adapun man syahidun adalah mati syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia itu adalah mati syahid. Dalam hadis lain, man qutila duna damihi fa huwa syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan jiwanya, dia itu mati syahid. Dalam hadis lain, man qutila duna
Sebagian kecil orang mengatakan bukan sekedar boleh tapi wajib. Rawahu al-arba'atu, meriwayatkan kepada hadis siapa arba'ah, wa sahhahu at-Tirmidzi, dan mensahihkan kepada hadis itu siapa Imam at-Tirmidzi. Kitabul Jihadi ini adalah kitab jihad. Jihad itu artinya perjuangan. Perjuangan untuk menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran. Daya upaya yang dilakukan oleh orang dalam rangka menegakkan agama Allah itu namanya jihad. Akan tetapi yang dimaksud dengan jihad dalam bab ini adalah jihad qitali. Jihad qitali, perjuangan melalui peperangan fisik. Itu jihad qitali. Peperangan pakai senjata, perjuangan dengan senjata yang dimaksud. Itu jihad qitali. Selain jihad qitali banyak jihad-jihad yang lain. Jihad melalui media, jihad melalui makanan. Jihad ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Akan tetapi jihad ini, jihad qitali yang dimaksud menjadi fardu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang manakala negara kita diserang, diserbu oleh musuh dari luar. An Abi Hurairah qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yawdu wa lam yuhaddits nafsahu bihi mata ala turbatin min nifaqin. Man mata, barang siapa mati, wa lam yawdu, dan dia tidak pernah, tidak berperang, tidak pernah ikut berperang. Walam yuhaddits nafsahu, dan tidak pernah ngomong kepada dirinya dengan perang. Tidak pernah ngomong kepada dirinya artinya tidak pernah bertekad atau berniat untuk berperang. Maka mati siapa man ala tu'batin, atas suatu sifat min nifaqin, dari kemunafikan. Rawahu Muslim. Barang siapa mati pada saat dia masih hidup tidak pernah ikut perang dan tidak pernah bertekad untuk ikut perang, maka dia mati dengan membawa sifat kemunafikan. Ini artinya bahwa kita harus pernah ikut berperang, sekurang-kurangnya kita pernah bertekad untuk ikut perang. Kalau kedua-duanya tidak pernah kita lakukan, dikhawatirkan matinya tidak baik. Dalam kaitan dengan persoalan ini jihad termasuk wajib mutlak, wajibah mutlaqah, minal wajibatil mutlaqah. Perkara-perkara wajib yang mutlak, tidak terkait dengan waktu. Wajib itu ada yang mutlak, ada yang muakkad. Muakkad artinya punya waktu, ditentukan waktu. Mutlak artinya tidak punya waktu. Berkait
Terkait dengan wajib-wajib yang mutlak seperti itu, seseorang harus bertekad mau melakukan perkara wajib itu manakala dia punya kemungkinan dan kesempatan. Ya seperti perang ini. Perang ini kan tidak ada waktunya. Kapan mau berperang? Karena tidak ada waktunya, maka kita harus bertekad, berniat untuk berperang manakala ada kemungkinan dan ada kesempatan. Terkait dengan wajib-wajib yang punya waktu, setiap orang harus punya niat dan tekad untuk melaksanakannya bila mana sudah masuk waktunya. Seperti puasa Ramadan, kita harus bertekad mau akan melaksanakan puasa Ramadan bila mana sudah masuk Ramadan dan seterusnya. Wa an Anas, dan diriwayatkan dari Anas, anna Nabiyya, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rawahu Ahmadu wa Nasa'i wa Sahhahu al-Hakim. Jahidu al-musyrikina, perangilah olehmu kepada orang-orang musyrik, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan jiwamu, wa alsinatikum, dan mulutmu. Meriwayatkan kepada hadis itu siapa? Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan mensahihkan kepada hadis itu siapa? Al-Hakim. Hadis ini memerintahkan kepada kaum muslimin agar supaya kaum muslimin berjuang, berperang melawan orang-orang musyrik. Sebenarnya yang diperangi itu bukan orang musyrik, akan tetapi kemusyrikannya. Yang harus kita perangi bukan orang-orang kafir, akan tetapi kekafirannya. Namun berhubung kekafiran dan kemusyrikan tak bisa dipisahkan dengan orangnya, maka konsekuensi logisnya yang menjadi sasaran adalah orangnya. Perangilah orang-orang musyrik, tergantung kemampuanmu. Kalau kamu mampunya dengan harta, ya dengan mengorbankan harta. Kalau kemampuanmu adalah dengan fisik, dengan jiwamu, ya berjuang dan berperang dengan jiwa. Kalau kamu itu kemampuannya dalam lidah, pandai berargumentasi, pandai berdakwah, pandai berhujjah, ya dengan itu. Ada kemungkinan seseorang memiliki 3 kemampuan ini. Secara finansial mampu, fisiknya mampu, berargumentasi juga mampu. Jadi bisa berjuang dengan hartanya, dengan fisiknya, dan dengan lisan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Siti Aisyah, qultu, aku matur kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alam nisa'i jihadun, apakah ialah atas kaum perempuan ada pun jihad? Ini ada adat istifham yang dibuang. Misalnya asalnya hal alam nisa'i jihadun, apakah ialah atas kaum perempuan ada pun jihad? Artinya apakah ada kewajiban jihad bagi kaum perempuan? Qala, menjawab siapa Nabi, na'am, iya, jihadun la qitala fihi, jihad yang tiada perang di dalamnya. Memang perempuan punya kewajiban jihad, tapi bukan jihad yang menggunakan senjata, jihad tanpa senjata.
Jihadun la qitala fihi, jihad yang tidak ada perang fihi di dalam jihad. Masa ada jihad yang tidak ada perangnya? Iya, apa itu? Wal hajju wal umratu. Huwa adapun jihad yang tidak ada qitalnya adalah haji dan umrah. Jihad itu memerlukan kemampuan fisik dan berkonsekuensi terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu pada dasarnya perempuan tidak diwajibkan memasuki perang yang memerlukan tenaga fisik, yaitu peperangan yang menggunakan senjata. Perempuan tidak diwajibkan melakukan perang terkecuali di saat-saat perang telah menjadi fardu ain, yakni ketika negara Islam sudah diserang oleh orang-orang kafir. Memang haji ini juga memerlukan tenaga fisik. Di zaman Nabi pernah ada demo yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Asma binti Yazid Al-Ansariyah. Siti Asma ini datang kepada Nabi mengatasnamakan kaum perempuan seluruhnya. Dia datang kepada Nabi bukan menuntut hak-haknya, tapi sebaliknya menuntut kewajiban-kewajiban. Antara lain yang dipersoalkan adalah kewajiban jihad. Mana kok kaum perempuan tak punya kewajiban jihad? Padahal jihad itu pahalanya sangat besar. Jadi kaum perempuan sangat iri kenapa perempuan tak punya kewajiban jihad. Mereka berdemo. Yang dituntut bukan hak-haknya, tapi kewajiban-kewajibannya. Apakah tidak bodoh menuntut kewajiban-kewajiban? Mereka tidak bodoh karena mereka paham karena di balik kewajiban-kewajiban itu ada pahala yang sangat besar yang mereka harapkan di akhirat. Nabi bersabda bahwa ketaatan kaum perempuan terhadap sang suami